Tentu, berikut adalah narasi selama 20 menit tentang mengoptimalkan dana darurat untuk masa depan yang tak terduga. Selamat datang, dan mari kita jelajahi topik yang sangat penting dalam keuangan pribadi. Mengoptimalkan dana darurat untuk masa depan yang tak terduga. Saat ini, kita akan membahas mengapa dana darurat sangat penting, bagaimana membangunnya, dan strategi untuk mengoptimalkannya agar Anda lebih siap menghadapi ketidakpastian finansial. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa dana darurat begitu penting. Setiap dari kita berada dalam risiko menghadapi kejadian tak terduga dalam kehidupan, seperti kehilangan pekerjaan, krisis kesehatan, atau peristiwa darurat lainnya. Dana darurat bertindak sebagai penyelamat finansial dalam situasi-situasi ini, memberikan perlindungan dan keamanan finansial yang diperlukan untuk menangani tantangan yang mungkin timbul. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membangun dana darurat yang kuat? Langkah pertama adalah menetapkan tujuan untuk dana darurat Anda. Idealnya, Anda ingin memiliki dana yang cukup untuk menutupi pengeluaran rutin Anda selama 3 hingga 6 bulan, meskipun ini dapat bervariasi tergantung pada situasi keuangan Anda dan faktor-faktor lainnya. Setelah menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah mulai menyisihkan sebagian dari pendapatan Anda secara teratur untuk dana darurat. Ini bisa dilakukan dengan membuat anggaran yang mencakup kontribusi bulanan ke dana darurat Anda. Disiplin dan konsistensi adalah kunci di sini. Mungkin tampak sulit pada awalnya untuk menyisihkan uang untuk dana darurat, tetapi ingatlah bahwa ini adalah investasi dalam keamanan finansial Anda sendiri. Selain itu, pertimbangkan juga untuk mempertimbangkan opsi investasi yang liquid dan mudah diakses untuk dana darurat Anda. Meskipun dana darurat seharusnya tidak diinvestasikan dalam instrumen yang berisiko tinggi, Anda masih bisa mencari opsi yang menawarkan tingkat pengembalian yang lebih baik daripada tabungan biasa. Misalnya, rekening pasar uang atau obligasi yang mudah dicairkan bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, perlu diingat bahwa meskipun penting untuk mengoptimalkan dana darurat Anda, itu tidak boleh dijadikan sumber pendapatan tambahan atau diakses untuk keperluan non-darurat. Dana darurat harus disimpan secara terpisah dari tabungan dan investasi lainnya dan hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah pentingnya terus memantau dan meninjau dana darurat Anda secara berkala. Perubahan dalam situasi keuangan atau kehidupan Anda dapat mempengaruhi kebutuhan dana darurat Anda. Jadi, pastikan untuk meninjau kembali tujuan Anda secara berkala dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, kesimpulannya, mengoptimalkan dana darurat untuk masa depan yang tak terduga adalah langkah penting dalam membangun keamanan finansial Anda sendiri. Dengan menetapkan tujuan, menyisihkan uang secara teratur, mempertimbangkan opsi investasi yang tepat, dan memantau dana darurat Anda secara teratur, Anda dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi ketidakpastian finansial apapun yang mungkin Anda hadapi. Tentu, mari kita lanjutkan pembahasan tentang mengoptimalkan dana darurat untuk masa depan yang tak terduga. Penting untuk diingat bahwa membangun dana darurat adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak semua orang akan memiliki jumlah dana darurat yang sama, dan itu benar-benar tergantung pada situasi finansial masing-masing individu. Yang terpenting adalah mulai dari langkah pertama dan terus berkomitmen untuk membangun dana darurat Anda seiring waktu. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kebutuhan dana darurat Anda. Misalnya, apakah Anda memiliki tanggungan finansial lain seperti pinjaman pendidikan atau hipotek? Apakah Anda memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan perlindungan finansial tambahan? Semua faktor ini harus dipertimbangkan ketika menetapkan tujuan dana darurat Anda. Selain itu, jangan lupa untuk mengantisipasi perubahan dalam situasi kehidupan Anda yang mungkin memengaruhi kebutuhan dana darurat Anda. Misalnya, apakah Anda berencana untuk menikah, memiliki anak, atau pensiun dalam waktu dekat? Semua peristiwa ini dapat mempengaruhi kebutuhan finansial Anda dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan dana darurat Anda. Selain itu, perencanaan estate juga merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan yang komprehensif. Meskipun mungkin tidak menyenangkan untuk memikirkan tentang akhir hidup kita,
merencanakan estate dapat memberikan keamanan finansial bagi Anda dan keluarga Anda di masa depan. Ini termasuk membuat wasiat, mengatur asuransi jiwa, dan memastikan bahwa aset Anda disusun dengan baik. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah pentingnya mengadopsi sikap yang proaktif terhadap perencanaan keuangan Anda secara keseluruhan. Ini termasuk mengikuti perkembangan pasar keuangan, memperbarui rencana keuangan Anda secara teratur, dan mencari saran dari profesional keuangan jika diperlukan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat merasa lebih percaya diri dalam mengelola keuangan Anda dan merencanakan masa depan yang lebih stabil. Jadi, untuk merangkum, mengoptimalkan dana darurat untuk masa depan yang tak terduga adalah langkah penting dalam membangun keamanan finansial Anda sendiri dengan memulai dari langkah pertama, mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan dana darurat Anda, merencanakan estate, dan mengadopsi sikap proaktif terhadap perencanaan keuangan Anda secara keseluruhan. Anda dapat meningkatkan kesejahteraan finansial Anda dan meraih masa depan yang lebih cerah. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang mengoptimalkan dana darurat untuk masa depan yang tak terduga. Selain membangun dana darurat, penting juga untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana mengelola dana darurat tersebut dengan bijak saat dibutuhkan. Pertama-tama, tetap tenang dan jernih pikiran saat menghadapi situasi darurat keuangan. Jangan terburu-buru dalam pengambilan keputusan, dan pertimbangkan semua opsi dengan seksama sebelum bertindak. Kedua, identifikasi dan prioritaskan kebutuhan finansial darurat Anda. Pisahkan antara kebutuhan yang mendesak dan keinginan yang mungkin dapat ditangani nanti. Pastikan bahwa dana darurat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting seperti biaya medis yang mendesak, perbaikan rumah yang mendesak, atau kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya, jika Anda harus menggunakan dana darurat, pertimbangkan untuk membuat rencana untuk mengembalikannya secepat mungkin. Ini bisa berarti meningkatkan penghematan bulanan Anda atau mencari cara untuk meningkatkan pendapatan tambahan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan dana darurat Anda ke tingkat yang nyaman sesegera mungkin. Selain itu, selalu perbarui dan tinjau kembali dana darurat Anda secara teratur. Kehidupan kita selalu berubah, dan kebutuhan finansial kita juga bisa berubah seiring waktu. Pastikan untuk meninjau kembali tujuan dan jumlah dana darurat Anda secara berkala dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah penting untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dalam rencana keuangan Anda. Mungkin ada situasi di mana Anda perlu mengakses dana darurat lebih awal dari yang diharapkan. Atau mungkin Anda menemukan bahwa Anda perlu menyesuaikan jumlah dana darurat Anda karena perubahan dalam situasi kehidupan Anda. Yang terpenting adalah tetap adaptif dan siap untuk menyesuaikan rencana Anda sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memahami bagaimana mengelola dana darurat dengan bijak saat dibutuhkan, Anda dapat merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga. Dana darurat bukan hanya tentang membangun tabungan, tetapi juga tentang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola dana tersebut dengan efektif saat diperlukan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Semoga informasi ini membantu Anda mempersiapkan diri secara finansial untuk masa depan yang tak terduga dan memberikan Anda kedamaian pikiran yang lebih besar dalam mengelola keuangan Anda.